kamu adalah arsitek untuk masa depanmu sendiri. Ya, kamu yang bisa menyusun masa depanmu sendiri. Jadi bangun pondasimu sekuat mungkin melalui jalur pendidikan. Karena apa? Pendidikan ini adalah senjata yang paling kuat yang bisa kita gunakan atau kamu gunakan untuk merubah dunia. Jadi jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, ya. Fokus pada perjalanan pendidikanmu, ya. Kuliah di daerah tidak membuat kamu menjadi individu yang kecil atau yang lemah dibandingkan yang lain. Justru karena kuliah di daerah bisa saja kamu menjadi salah satu mutiara yang paling bersinar yang ada di Pulau Muna ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di podcast kampus Universitas Karya Persada Muna. Saya Wulan Rewangi akan menemani Anda dalam bincang santai kali ini. Pada bincang-bincang kali ini kita akan berkenalan dengan salah satu prodi yang ada di UKPM, yakni D3 Kebidanan. Untuk itu saya sudah ditemani oleh narasumber kita, Ketua Prodi dari D3 Kebidanan, Ibu Mika Sogarni. Halo, selamat pagi. Pagi juga, salam sehat untuk semuanya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik. Oke, baik. Jadi Universitas Karya Persada Muna merupakan universitas pertama di Pulau Muna yang merupakan gabungan dari Stikes dan Politeknik Karya Persada Muna dan resmi menjadi universitas pada tanggal 15 Desember 2022. Universitas Karya Persada Muna sendiri memiliki 4 fakultas. Yang pertama ada Fakultas Ilmu Kesehatan dengan prodi Profesi Nurse, S1 Keperawatan, S1 K3, S1 Administrasi Kesehatan. Dan yang kemudian ada ada Fakultas Vokasi dengan prodi D4 Promosi Kesehatan, D3 Kebidanan, dan D3 ARS. Kemudian ada Fakultas Hukum dengan S1 Hukum dan Fakultas Manajemen dan Bisnis. Fakultas Manajemen dan Bisnis dengan prodi S1 Manajemen. Dan untuk semua prodinya telah mendapat akreditasi baik dari Lembaga Akreditasi Mandiri. Sebelum masuk pada pembahasan inti, mungkin boleh narasumber berbicara sedikit terkait profil singkat dari D3 Kebidanan. Ya, terima kasih ya, De Ulan. Saya panggilnya De Ulan saja supaya akrab. Boleh. Ya. Untuk profil lulusan dari program studi kami, berfokus pada visi misi yang telah ditetapkan pada prodi kami, yaitu menghasilkan lulusan yang unggul dalam pelayanan asuhan kebidanan holistik yang berbasis budaya dengan menggunakan pendekatan komplementer. Untuk profil sendiri kami ada 4 profil ya sesuai kurikulum tahun 2023 yang ada di program studi D3 Kebidanan, yaitu di mana lulusannya itu bisa bertindak sebagai pemberi layanan asuhan kebidanan, kemudian sebagai komunikator juga dalam layanan kebidanan, dan bisa berperan sebagai pengambil keputusan, dan yang terakhir adalah pemberdaya layanan kebidanan pada program-program yang dikhususkan untuk layanan kebidanan. Dan saat ini juga di Universitas Karya Persada Muna, khususnya untuk program studi D3 Kebidanan, sudah memiliki 3 angkatan. Ya, jadi tahun 2024 ini kami sudah punya 3 angkatan yang insya Allah mungkin akhir tahun 2024 akan melaksanakan wisuda. Insya Allah, bismillah ya Bu ya. Oke, baik. Kira-kira keterampilan atau skill apa saja yang dimiliki oleh bidan dan lulusannya ini bisa bekerja di mana? Ya, untuk keterampilan dari program studi kebidanan, ya kita berbicara tentang kebidanan berarti skillnya itu fokusnya ruang lingkupnya yaitu skill yang berhubungan dengan asuhan kebidanan. Ya, pada kasus kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, kemudian nifas, layanan keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi. Namun di luar dari skill wajib yang dimiliki oleh lulusan prodi D3 Kebidanan, di UKPM sendiri kami memberikan skill tambahan atau keterampilan tambahan secara khusus pada lulusan kami. Salah satunya yaitu dengan memberikan pelatihan komplementer. Jadi selain
asuhan kebidanan yang saya sebutkan tadi yang ada beberapa komponen, lulusan juga akan dibekali dengan skill komplementer, kemudian juga ada sertifikat tambahan ya selain pelatihan komplementer yang diikutsertakan, tapi ada sertifikat IT dan K3. Kemudian untuk skill tersendiri juga mahasiswa kami mengikuti beberapa kegiatan seminar yang tujuannya untuk mengembangkan pengetahuan, wawasan, dan keterampilan mereka. Oke, baik. Jadi hal yang paling menarik dari D3 Kebidanan itu sendiri apa ya, Bu? Ya, hal yang paling menarik mungkin juga tidak terlalu jauh berbeda sebenarnya dengan program studi D3 Kebidanan yang ada di institusi lain, tapi kami di sini program studi D3 Kebidanan di UKPM memang belajarnya di daerah, belajarnya di Pulau Muna, tetapi mahasiswa kami ini kami mendorong mereka ya kemudian menyediakan wahana praktik di luar. Jadi prakteknya itu selain di Kabupaten Muna, mereka juga praktek di luar. Kemarin ada angkatan pertama itu sudah praktek di salah satu rumah sakit yang besar yang ada di Kota Kendari, yaitu RSUD Kota Kendari. Kemudian beberapa bulan sebelumnya juga kami juga dari Prodi mengantar mahasiswa untuk praktikum di Kota Makassar. Ya, tempatnya itu di RSUD Labuang Baji, Makassar. Dan karena kami fokusnya juga di komplementer, saat ini ada pengembangan perencanaan untuk melakukan kerjasama dengan klinik, ya tempat-tempat yang menyediakan layanan kebidanan komplementer di Pulau Bali. Jadi ada kemungkinan nih para lulusan kami atau mahasiswa-mahasiswa yang saat ini masih menempuh pendidikan di UKPM akan dibawa ke Bali. Itu keren tuh, bisa kuliah, praktek sambil healing ya. Oke. Satu paket lah pokoknya. Ya, boleh. Terus apakah ada sedikit bantuan atau yang disediakan oleh pihak kampus? Atau kemudahan-kemudahan apa begitu yang diberikan pihak kampus untuk mahasiswa khususnya kebidanan? Untuk di Universitas Karya Persada Muna ya, jadi mungkin untuk semua program studi ya, salah satunya prodi saya ya, prodi D3 Kebidanan, memang ada program yang dikhususkan untuk mahasiswa. Jadi ada program cicilan biaya kuliah dan bantuan biaya pendidikan atau beasiswa bagi mahasiswa atau calon mahasiswa dengan kondisi yang membutuhkan. Yang kurang mampu ya. Jadi tuh biaya cicilan ini maksudnya dicicil per berapa bulan atau per semester, mungkin boleh dijelaskan sedikit? Untuk program cicilan biaya kuliah yang ada di Prodi D3 Kebidanan, itu sebenarnya kebijakan yang sangat besar yang mungkin di institusi lain itu tidak ada. Jadi tidak ada batasan ya. Bulan kalau misalnya di bulan pertama bayarnya sekian, di bulan kedua sekian, tidak ada. Yang penting adalah sebelum lanjut ke semester berikutnya biaya kuliah tersebut telah dilunasi. Jadi terserah dari mahasiswanya sendiri, misalnya bulan pertama mau bayar berapa, bulan kedua mau bayar berapa. Tapi untuk yang calon mahasiswa ini jelas seperti kampus lain juga pada umumnya akan ada biaya registrasi atau biaya kuliah, biaya masuk ya, dan untuk biaya pendaftaran. Tapi untuk yang lain-lainnya itu memang bisa diangsur sesuai dari kemampuan oleh mahasiswa. Yang penting kami tekankan di sini sebelum lanjut ke semester berikutnya, kewajiban mahasiswa terkait pelunasan biaya kuliah sudah harus diselesaikan. Iya, itu harus ya, Bu. Baiklah, kita sudah mendengar profil singkat dari jurusan D3 Kebidanan. Nah, kalau boleh tahu untuk penerimaan mahasiswa baru itu pendaftarannya bisa mengisi formulir pendaftaran secara online ataupun offline, melampirkan dokumen-dokumen pendukung seperti ijazah, transkrip nilai, pas foto, latar merah, kemudian fotokopi KTP orang tua atau wali dengan biaya pendaftaran 200.000. Untuk lebih jelasnya silahkan kunjungi sosial media Instagram Universitas Karya Persada Muna dan Facebook Bidan UKPM. Kemudian sudah sampai pada penutup nih Bu, kira-kira apa saja yang bisa menjadikan alasan utama untuk memilih D3 Kebidanan UKPM untuk tempat berkuliah?
Jadi untuk alasan kenapa adik-adik calon mahasiswa agak mau bergabung di Iya, UKPM prodi kami D3, ya iya. khususnya sedikit informasi bahwa program studi kami memang sudah terakreditasi baik. Tadi sudah disampaikan Iya. juga ya oleh Dekulan. Kemudian di program studi kami juga tim dosennya itu selalu secara aktif ya mendorong mahasiswa untuk mengikuti program-program yang telah disediakan oleh pemerintah. Kemudian dosen atau kualifikasi pengajar yang ada di program studi kami adalah dosen-dosen yang kompeten, yang lulus juga dari universitas ternama, dan tentunya masih mudah-mudah, namun dengan pengalaman yang banyak dan yang luas. Hebat. Kemudian lokasi dari kampus ini juga sebenarnya cukup strategis ya, dan untuk alasan yang paling kuatnya adalah kampus kami merupakan universitas pertama di Pulau Muna, dan ini bisa memberikan banyak manfaat sebenarnya untuk masyarakat luas. Ya, utamanya perputaran ekonomi cukup di Pulau Muna ini saja. Iya. Jadi mari kita kembangkan bersama ini kampus. Iya. Oh iya, mungkin ada kesan dan pesan dari Kaprodi sendiri untuk mahasiswa ataupun calon mahasiswa baru di luar sana. Ya, singkat saja ya, sedikit pesan saya untuk adik-adik calon mahasiswa yang baru mau menata masa depannya. Iya. Semoga adik-adik yang bergabung bersama kami atau yang saat ini mungkin belum tertarik menjadi tertarik, ya, mungkin masih bingung. Ya, masih bingung. Saya ada satu pesan ya, untuk adik-adik mahasiswa bahwa kamu adalah arsitek untuk masa depanmu sendiri. Ya, kamu yang bisa menyusun masa depanmu sendiri. Jadi bangun pondasimu sekuat mungkin melalui jalur pendidikan. Karena apa? Pendidikan ini adalah senjata yang paling kuat yang bisa kita gunakan atau kamu gunakan untuk merubah dunia. Jadi jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Ya, fokus pada perjalanan pendidikanmu. Ya, kuliah di daerah tidak membuat kamu menjadi individu yang kecil atau yang lemah dibandingkan yang lain. Justru karena kuliah di daerah bisa saja kamu menjadi salah satu mutiara yang paling bersinar yang ada di Pulau Muna ini. Jadi semoga adik-adik yang sudah tertarik atau sudah tahu tentang kampus kami, khususnya program studi D3 Kebidanan, ya, bisa langsung datang di kampus untuk mendaftarkan dirinya. Dan untuk adik-adik yang mungkin baru kenal atau baru mendengar informasi ini, semoga tertarik dan berbesar hati untuk bergabung bersama kami. Insya Allah kami juga sebagai tim pengajar di sini memberikan yang terbaik untuk mahasiswa kami sehingga menjadi lulusan yang kompeten yang diterima oleh masyarakat yang luas. Karena kami berada di daerah ini, kami berada di Pulau Muna, berada dalam lingkup di daerah, tentu kami berusaha sekeras mungkin untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat yang ada di Pulau Muna, baik dari Kabupaten Muna maupun di Muna Barat. Ya, utamanya untuk lulusan program studi D3 Kebidanan sendiri, kami betul-betul karena visinya itu berbasis budaya, kami memberikan tindakan apa saja yang bisa bermanfaat untuk masyarakat yang ada di sini. Jadi kami itu di ULAN untuk kurikulum kami bidan sendiri karena berbasis budaya dengan pendekatan komplementer, kami berusaha apa yang dibutuhkan di masyarakat itu yang akan kami lakukan, itu yang akan kami bekali untuk lulusan kami. Jadi insya Allah lulusan kami ini adalah lulusan terbaik dengan skill yang kompeten, yang memadai ya. Terima kasih, mungkin agak panjang ya pesan dan kesannya, tapi tidak apa-apa, tapi itu sudah cukup bagus untuk mengajak adik-adik untuk berkuliah di sini, khususnya dengan prodi D3 Kebidanan. Saya ketinggalan satu informasi lagi. Boleh. Nah, untuk prodi D3 biasanya identik tuh pakaiannya yang biru-biru ya. Nah, untuk di UKPM sendiri di Karya Persada Muna itu untuk program studi D3 Kebidanan pakaiannya pink. Jadi kami satu-satunya program studi D3 Kebidanan yang ada di Indonesia yang menggunakan seragam putih pink. Bagi kamu yang pecinta warna pink, boleh bergabung dengan kami di program studi D3 Kebidanan.
Oke, terima kasih banyak. Kemudian untuk adik-adik mungkin tadi sudah mendengarkan kesan dan pesan. Ayo yang masih ragu nih, ayo bergabung bersama kami khususnya dari D3 Kebidanan. Akhir kata, saya Wulan Rewangi mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.